Bersama juga ada pendatang baru nih Mas di LQ45, ya ini BRPT dan juga TINS. Nah ini kalau menurut pengamatan Anda bagaimanakah prospeknya Mas? Ya baik, untuk BRPT dan TIN sendiri itu kan memang termasuk dalam subsektor bahan baku ya, sektor dan subsektor bahan baku. Jadi di mana memang berorientasi pada komunitas, di mana untuk TINS ini tereksposur pada komunitas timah, serta BRPT pada kimia seperti itu. Dan kalau kita lihat secara prospek memang di sini untuk timah dulu ya, penguatan harga timah di sini kan cukup mendorong potensi ke depan kinerja dari PT Timah sendiri ya, yang mana di kuartal 1 kemarin mampu mencatatkan pertumbuhan laba ya, melonjak cukup tinggi ya. Nah ini yang kita melihat secara prospek dengan harga timah yang terus menguat, bahkan secara month to date ini sudah naik lebih dari 10% ke di atas level 34.000 dolar per metric ton. Ini bisa menjadi katalis positif bagi PT bagi TINS ya, di tahun 2021 ini seperti itu. Dan juga untuk BRPT sendiri kita melihat juga dengan ekspektasi recovery yang apalagi kita bicara kasus COVID ini diharapkan semakin terkendali ya, dan juga secara global juga bisa semakin terkendali seiring dengan percepatan vaksinasi tersebut ya. Kita berharap sini bisa sama-sama mendorong dari kinerja harga saham, kinerja keuangan maupun harga saham dari BRPT yang mana di sini masih dalam tren bearish jangka pendek menengah seperti itu. Oke, Mas Praska, secara umum potensi saham-saham di LQ45 ini mana yang masih menarik menurut Anda secara valuasi? Apa saja yang Anda catat di sana? Ya, untuk LQ45 per posisi terakhir ya, yang sebelum ada pergantian baru, di sini saya melihat ada 4 saham yang menarik ya secara valuasi. Di sini kita bicara book value masih bawah 1,2 kali, atau price earnings ya masih single digit seperti itu. Ada MNCN, kemudian ada BPTN, Indofood, dan juga Gudang Garam. Di mana kalau saya lihat sini seperti Indofood dan juga BBTN serta MNCN ini menjadi saham yang menurut saya paling menarik ya, ditopang oleh memang media ini juga mainkan cukup peran penting ya dalam di tengah pandemi. Jadi demand-nya masih cukup terbuka besar ya, serta untuk BBTN ini penyaluran kredit ini tertopang oleh sentimen positif, di mana pertumbuhan kredit kita akhirnya positif ya di level 0,6% secara tahunan ya, di mana sebelumnya ini masih terus negatif ya. Dan selain itu Indofood, saya melihat sektor konsumer ini kan menjadi buffer yang bagi ekonomi, sehingga dengan valuasi yang murah ini seharusnya bisa menjadi katalis positif juga buat harga saham INDF. Baik Mas Praska, kalau kita ketahui bersama juga sejumlah emiten akan melaporkan laporan keuangannya di kuartal kedua ini. Ini sebenarnya potensinya akan seperti apa Mas bagi emiten-emiten tersebut? Oke, untuk di Q2 ini saya melihat pertumbuhannya secara recovery-nya tidak terlalu kencang ya, jadi lebih pada moderat saja. Kenapa? Karena sepanjang April, Mei, Juni ini kan ya, satu kita bicara secara pas Mei kemarin untuk hari raya ya, mobilitas agak sedikit dihambat ya, sehingga spending agak terhambat juga. Samping itu per Juni signifikan peningkatan kasus juga boleh agak terhambat juga seperti itu, sehingga kalau saya melihat emiten-emiten dari yang agak lebih kencang pertumbuhannya atau kinerjanya ya ini dari sektor basis komoditas ya. Sementara untuk sisi yang berbasis domestic demand ya, seperti perbankan, consumer, ini masih relatif pertumbuhannya moderat ke stagnan seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.